setengah sudah. Iya betul Pak, setengah perjalanan lagi akan perjalanan ini. Yang mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Iya, betul. Baik. Baik, terima kasih. Saya sangat berbahagia, bersyukur, dan bangga bisa hadir di tengah-tengah teman-teman mahasiswa. Tentunya ini teman-teman mahasiswa yang penuh semangat ya, penuh idealisme katanya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Ini waktu sore itu waktu kritis sebenarnya, pada ngantuk, pada capek. Tapi nggak apa-apa, kita sharing-sharing ringan saja ya, sharing-sharing ringan, sharing-sharing apa, nggak usah serius-serius. Nah, yang penting bisa bermanfaat. Ini mungkin nanti di pengadaan barang jasa kemarin saya izin share ya. Ya, baik Pak. Ya, ini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Muflihun. Saya juga kalau ketemu dengan mahasiswa itu rasanya kembali muda saya itu. Ingin kuliah lagi. Ya, saya alumni di pendidikan terakhir di Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Saat ini sebagai pengelola pengadaan barang jasa, ahli muda, subkoordinator pembinaan advokasi pengadaan barang jasa pada bagian pengadaan barang jasa Seda Kota Surakarta. Cukup ya perkenalannya? Oke, baik. Ada hal yang menarik terkait dengan kendala implementasi dan tantangan masa depan dengan pengadaan barang jasa dan elektronik. Suara saya dengar ya Mbak Ken? Kedengaran ya? Terdengar Bapak. Terdengar ya? Kan tadi agak sedikit putus-putus Bapak. Oh ya, ini sudah terdengar ya? Itu sudah terdengar Pak. Ya. Nanti di tengah-tengah materi ini ada yang menarik, adanya tantangan masa depan, adanya peluang daring. Toko daring ini nanti bisa masuk ke marketplace dan bisa melakukan proses pengadaan barang jasa di pemerintahan. Ini yang menarik. Nanti silakan untuk bisa disimak dan bisa diperhatikan. Ya, dasar hukum pengadaan barang jasa itu berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2001. Nah, ini juga ada aturan-aturan pelaksanaannya yang ditentukan Perlem Lembaga LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pengertian umum ya, pengadaan barang jasa itu kegiatan pengadaan barang jasa oleh KLDN ya. Kalau misalkan teman-teman pasti di pemerintah ada kenal ya namanya KLDN, misalkan ada beberapa rilis berita, itu namanya Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD APBN, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi proses pengadaan barang jasa di pemerintah itu mulai dari sejak awal perencanaan, identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Mulai dari mau butuhnya apa, itu sudah direncanakan, kemudian budget anggarannya berapa, pemilihan penyediaannya seperti apa, sampai dengan serah terima pekerjaan. Ini yang di pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Jenis pengadaan barang jasa di pemerintah itu ada 4 jenis. Yang pertama barang. Kalau barang itu terkait dengan produk-produk yang kelihatan ya, semacam laptop, kemudian kendaraan, terus kemudian juga meubiler, itu termasuk
pengadaan barang. Kemudian pengadaan konstruksi, bangunan, gedung, jembatan, itu pekerjaan konstruksinya. Kemudian jasa konsultansi, nah ini mungkin juga menjadi menarik bagi para orang-orang yang pintar itu ya biasanya jadi konsultan. Konsultannya bisa macam-macam kaitannya dengan penelitian lingkungan, kemudian dengan DED, Data Engineering Design, kaitan dengan konstruksi dan sebagainya, jasa konsultasi banyak sekali. Nah, mungkin teman-teman yang minat di riset, minat di pekerjaan-pekerjaan penelitian, cocok nanti masuk ke jasa konsultansi ini. Punya badan usaha, bisa menjalankan usaha ini. Kemudian jasa lainnya termasuk makan minum, kemudian tour, travel, itu jasa lainnya. Ini bagi teman-teman yang suka masak-masak itu juga bisa bikin catering, itu masuk ke jasa lainnya. Ini jenis-jenis pengadaan di pemerintahan. Kemudian cara melakukan proses pengadaan seperti apa? Dengan melakukan namanya swakelola dan penyedia, menggunakan dua mekanisme. Swakelola itu kan swa sendiri, kelola dikelola sendiri itu ya biasanya. Yaitu cara memperoleh pengadaan barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Dalam swakelola ini ada 4 tipe swakelola. Ini tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 itu adalah ini, dikerjakan sendiri. Kata kuncinya adalah dikerjakan sendiri oleh KLDN, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sendiri. Kemudian kalau tipe 2 itu kerjasama antar instansi pemerintah. Kemudian ormas juga bisa melakukan pengadaan barang jasa pemerintah dengan menggunakan mekanisme swakelola tipe 3 atau dan kelompok masyarakat. Biasanya kelompok masyarakat itu LKMD, LPMK, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyedia. Cara memperoleh pengadaan barang jasa disediakan oleh pelaku usaha. Nah, ini yang banyak dilaksanakan adalah dengan melakukan pelaku usaha. Ini ada 2 jenis ini ya. Ini yang penting sekali adalah tujuan pengadaan barang jasa pemerintah itu apa tahu itu. Tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah salah satunya value for money, yaitu nilai uangnya untuk apa? Memberikan satu value added, nilai tambah. Berapa uang yang dikeluarkan pemerintah itu bisa menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya, karena ini ada pandemi COVID ya, pandemi COVID-19 itu kan ekonomi mengalami penurunan. Maka salah satu entry point untuk menjadi trigger, untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi atau pergerakan ekonomi, salah satunya adalah dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Diharapkan dengan adanya government expenditure atau pengeluaran pemerintah di sektor pengadaan barang jasa ini, maka akan terjadi multiplier effect dari perekonomian. Misalkan kita belanja ada pengadaan konstruksi, maka berapa jumlah tenaga kerja yang bisa direkrut, berapa material yang bisa dibeli dari toko-toko material seperti itu, sehingga value for money-nya dapat itu. Sehingga ketika pengadaan barang jasa itu menghasilkan pengadaan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, itu bisa kualitasnya dapat, kuantitasnya dapat, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaannya dapat. Sehingga pada saat bangun jalan itu ya, jalan itu bagaimana bisa mendapatkan jalan yang bagus, jalan tidak berlubang, jalan yang bisa tepat dan awet misalkan. Kemudian pengadaan-pengadaan yang lain. Tujuan dari pengadaan barang jasa itu meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Jadi pengadaan itu terus akan memberikan manfaat yang berkelanjutan, ditingkatkan. Ini ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha. Jadi salah satu peluang dari tantangan masa depan dari PBBJ ini ya, pengadaan barang jasa ini adalah
ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha. Ini akan membuka lapangan-lapangan kerja baru, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi entitas yang penting. Kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, ini bagi teman-teman yang punya kreativitas ya, startup. Nah, ini yang baru ngehits gitu ya, ngetren itu anak-anak muda. Ini teman-teman mahasiswa generasi Z atau generasi milenial ya. Sudah masuk Z ya ini ya? Ya sudah masuk. Ya. Gimana? Iya Pak, sudah masuk milenial Pak. Oh, masuk milenial ya. Nah, ini bisa ikut industri kreatif meskipun di ilmu pemerintahan bisa ikut dalam industri kreatif. Nah, ini meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini menjadi komitmen dari pengadaan barang jasa bagaimana produk dalam negeri itu menjadi hal yang penting, hal yang pokok. Meningkatkan peran serta usaha menengah kecil dan koperasi. Nah, ini bagi teman-teman yang punya usaha bisnis itu menjadi peluang baru, tantangan baru. Kadang kita hanya sebagai konsumtif ya ini ya, beli barang dan seterusnya. Biasanya makan di sini ya. Bagaimana bisa menciptakan peluang baru nih? Tidak. Saya senangnya makan tuh, tapi bagaimana kita tuh bisa, sukanya saya mie, bagaimana saya bikin warung mie misalkan, nah kemudian bisa untuk meningkatkan peran nih, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, salah satunya juga itu. Ini mendukung pelaksanaan penelitian, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Ini juga menjadikan pengadaan barang jasa itu yang berkelanjutan. Ini tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman, bagaimana nanti ke depan, apalagi dari ilmu pemerintahan ya, ilmu pemerintahan itu bagaimana besok menjadi ahli pemerintah, ahli pemerintahan, yang mudah-mudahan bisa masuk ke birokrasi dan bisa memperbaiki birokrasi. Prinsip pengadaan ya, efisien, jelas efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Nah, ini prinsip-prinsip pengadaan barang jasa. Makanya ini menjadi peran penting dari teman-teman mahasiswa, masyarakat umum, bagaimana bisa mengawal dan bisa menjaga proses-proses pengadaan itu berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan. Efektivitasnya bagaimana, efisiensinya bagaimana, transparansinya seperti apa, terbuka. Ini apakah ini pengadaan barang jasa ini persaingannya sehat, apa hanya diperuntukkan oleh perorangan, kemudian adil, persyaratannya itu apakah mengunci atau tidak, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ini prinsip-prinsip pengadaan. Mari kita kawal proses pengadaan ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Ketika proses pengadaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, diharapkan nanti kualitas hasilnya juga bagus. Ujung-ujungnya apa? Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita pahami dan harus kita kawal. Nah, etika pengadaan. Dalam pengadaan barang jasa itu ada etika-etika yang harus dipahami. Yang pertama adalah tertib dan tanggung jawab. Nah, ini dalam proses pengadaan harus tertib administrasi, tertib waktu sesuai dengan jam pelaksanaannya, dan tanggung jawab dapat dipertanggungjawabkan. Tidak, kalau bahasa Jawa itu saudeli dewe gitu ya, senengi dewe gitu kan, itu enggak, harus dipertanggungjawabkan. Itu tujuannya apa, manfaatnya apa, itu harus jelas. Makanya tadi prosesnya itu harus melewati dari ini, perencanaan yang jelas, perencanaan yang matang, anggaran yang jelas. Ini kan uang rakyat nih, ini harus dipakai benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Artinya profesional ya harus dikerjakan secara profesional, sesuai ketentuan gitu. Mandiri artinya tidak ada intervensi dari siapapun, harus menjaga rahasia. Nah, ini ada paket-paket awalnya proses ini kan untuk menjaga persaingan yang sehat, sehingga tidak boleh kemudian Pokja itu memberitahukan ke yang lain. Harus menjaga rahasia yang perlu dirahasiakan.
tidak saling mempengaruhi. Agar mendapatkan penyedia yang bagus, maka proses persaingan pengadaan barang jasa itu harus sehat, tidak saling mempengaruhi, mengancam, mengintimidasi itu tidak boleh. Akhirnya nanti muncul itu e-procurement, pengadaan barang jasa secara elektronik, yang dulu kan manual itu ya. Sejak 2010 kemudian dikembangkan ke secara elektronik ini. Ini yang tantangannya gitu. Menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik of interest. Nah ini, seorang dalam pengadaan barang jasa tidak boleh adanya kepentingan. Di sana juga harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh, ini untuk siapa, untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tapi benar-benar berdasarkan dokumen pemilihan, spek, dan seterusnya. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang anggaran. Ini yang harus dijaga juga. Bagaimana proses pengadaan itu bisa efektif, efisien, sehingga misalkan ada sisa dana, ya benar-benar nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Gitu. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini juga yang harus dipahami juga. Artinya pengadaan itu benar-benar tidak semena-mena. Ini karena partai ini tidak menerima atau menawarkan janji-janji. Ini etika dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan ini harus dipahami oleh semua pelaku pengadaan barang jasa. Nah, ini mungkin lebih ke aspek hukum ya dalam pengadaan barang jasa. Mungkin teman-teman yang di ilmu pemerintahan juga sudah mempelajari ilmu tata negara ya biasanya ya. Hukum tata negara, hukum administrasi negara. Aspek hukumnya adalah ini. Ada dua wilayah yang aspek hukum dalam pengadaan. Ada wilayah hukum yang ada dalam pengadaan barang jasa, yaitu wilayah hukum administrasi, kemudian ada wilayah hukum perdata. Jadi saya sampaikan tadi, proses pengadaan itu kan dari perencanaan, penganggaran, pemilihan, sampai dengan serah terima barang atau jasanya. Ya, dari sisi perencanaan. Dari perencanaan itu ya merencanakan prosesnya, kapan dilaksanakannya, tujuannya apa, manfaatnya apa. Itu biasanya kita kenal adanya RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nanti misalkan teman-teman RUP apa toh? Ya, tanya itu. Rencana Umum Pengadaan. Terus adanya KAK. KAK kerangka acuan kerja. Biasanya ada KAK-nya. Kemudian ada juga RKK dan seterusnya. Kemudian masa persiapan, setelah direncanakan dipersiapkan. Persiapan itu termasuk persiapan dokumen, memastikan bahwa anggarannya itu ada. Kalau anggaran ada kan pasti pelaksanaan harus jalan. Kan di sini ada persiapan itu masa perencanaan anggaran juga. Biasanya anggaran kerjasama dengan DPR terkait dengan anggaran dan seterusnya. Kemudian pemilihan. Nah, ini proses-proses pemilihan ini yang tadi disampaikan, proses pengadaan barang jasa itu di sini. Ya, sekarang menggunakan secara elektronik ya, pemilihan, pengumuman pengadaan, evaluasi sampai sanggah. Ini wilayah hukum administrasi. Kemudian ketika proses pemilihan sudah ketemu pemenangnya, ini ketemu pemenang penyedianya, terpilih satu penyedianya, kemudian masuk ke wilayah perdata. Karena dalam perdata ini muncul namanya SPPBJ, Surat Perintah Penunjukan Penyedia Barang Jasa. SPPBJ. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa. Ini setelah ditemukan pemenang di sini, kemudian masuk di sini SPPBJ ini, setelah penunjukan pemenangnya, kemudian berkontrak. Dalam berkontrak ini ada surat SPK, Surat Perjanjian Kerja. Itu bisa terkait dengan anggarannya, termin pembayarannya, metode pelaksanaannya seperti apa, dan dalam berkontrak ini kan adanya perikatannya. Perikatannya, siapa yang berkontrak dalam proses pengadaan barang jasa? Yang berkontrak adalah pejabat pembuat komitmen. Jadi dalam proses pengadaan barang jasa itu yang berkontrak adalah pejabat pembuat komitmen. Yang berkontrak dengan penyedia.
kontraknya itu bermaterai, kemudian banyak detail yang harus, bagaimana tata cara pembayarannya, pelaksanaan pekerjaannya, itu masuk di kontrak. Setelah berkontrak, pelaksanaannya selesai dilaksanakan, kemudian serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan itu dari siapa? Dari penyedia ke pejabat pembuat komitmen yang berkontrak tadi, pejabat pembuat komitmen, kemudian menyerahkan pekerjaannya itu ke PA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. PA ini bisa berarti kepala OPD, kepala perangkat daerah, bisa kepala dinas, bisa menteri, direktur yang ditunjuk ya. Ini wilayah hukum perdata. Ketika aspek wilayah hukum perdata ini sudah, dan administrasi ini bisa, proses pengadaan barang jasa itu bisa mengarah ke wilayah hukum pidana jika ada suap, gratifikasi, markup, fiktif, dan kolusi. Ini yang harus ditangkap nih, teman-teman. Jangan sampai ada proses-proses pengadaan banyak ya. Bupati, gubernur, terus kemudian juga PASN, ada juga menteri pun berurusan dengan aparat penegak hukum kan, karena salah satunya ini proses pengadaan barang jasa, melakukan gratifikasi, melakukan fiktif dan seterusnya. Nah, ini juga wilayah persaingan usaha jika ada persengkongkolan atau pengaturan yang untuk menghilangkan persaingan. Yang tadi saya sampaikan bahwa proses-proses pengadaan itu harusnya transparan, akuntabel, salah satunya untuk menghindari hal-hal yang demikian. Jadi ini yang perlu dikawal oleh teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, oleh masyarakat, bagaimana proses pengadaan barang jasa itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Nah, ini tadi saya sampaikan. Aku pengadaan barang jasa. Ada beberapa ketika yang punya usaha, agen pengadaan Pokja. Ini adalah kelompok kerja pengadaan barang jasa. Ini kelompok kerja pengadaan barang jasa adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan penyedia. Tim yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan penyedia. Ya, biasanya ada di UKBBJ ini. Terutama ini kaitannya dengan tender atau lelang. Ini untuk tender atau lelang dilaksanakan oleh Pokja, PA-KPA, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Ini yang berwenang untuk melakukan pengeluaran anggaran, ini ya, penggunaan anggaran. Terus PPK itu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjadi pejabat pembuat komitmen yang berkontrak dalam proses pengadaan barang jasa. Ini adalah ini, pejabat pembuat komitmen. Berkontrak dengan siapa? Berkontrak dengan penyedia. Terus ini adalah PP, pejabat pengadaan. Nah, pengadaan itu pekerjaannya hampir sama dengan kelompok kerja, tetapi pejabat pengadaan ini hanya melakukan pekerjaan pengadaan barang jasa yang bukan tender, seperti pengadaan langsung, e-katalog, e-purchasing, itu dengan pejabat pengadaan. Terus kemudian nih, penyelenggara swakelola. Tadi sampaikan penyelenggara swakelola itu bisa masyarakat ya, bisa ormas, bisa kemudian kelompok-kelompok masyarakat, itu pelaku usaha. Ya, ini peluangnya juga, peran serta usaha kecil. Komitmen pemerintah untuk membangun ini ya, melibatkan pengusaha kecil sudah jelasnya, usaha kecil, mikro dan usaha kecil. Ini definisinya apa? Pengertian usaha mikro, usaha produktif, orang perorangan atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria usaha mikro sebagai dimaksud dalam peraturan yang ada. Jadi pengadaan barang jasa itu bagi perorangan bisa nggak, tidak punya CV, tidak punya PT, bisa ikut proses pengadaan barang jasa pemerintah nggak? Bisa ikut. Jawabannya bisa ikut.
Tidak harus punya PT, punya CV. Kemudian pengertian usaha kecil. Nah, usaha kecil ini usaha ekonomi kreatif, produktif, berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Artinya ini nanti kualifikasinya adalah kecil. Kualifikasi kecil itu dari mana menghitungnya? Dari aset modal. Memenuhi kriteria usaha kecil sebagai masuk dalam peraturan yang ada. Ini kesempatan bagi UMKM ya ini ya. Teman-teman yang ingin masuk ini bisa mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa yang dikelola dari pengguna produk usaha kecil atau koperasi dari hasil produk dalam negeri. Ini komitmen dari peraturan pengadaan Perpres ya, Perpres untuk pengadaan barang jasa. Paket pengadaan barang jasa konstruksi jasa lainnya paku anggaran sampai 15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil atau koperasi. Dulu hanya 2 miliar, sekarang sudah ke 15 miliar. Maksudnya apa? Bagi para pengusaha kecil dengan kualifikasi kecil, ketika ada proses pengadaan sampai 15 miliar, itu boleh ikut. Nah ini peluang ini, jadi sampai 15 miliar. Kalau dulu hanya 2 miliar, sekarang sampai 15 miliar, boleh ikut. Nilai paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi sampai dengan 1 miliar, diperuntukkan bagi usaha kecil. Sekarang diperuntukkan bagi usaha kecil. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi usaha kecil dan koperasi. Nah ini, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, sudah menginstruksikan, mensukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2022. Ini menjadi komitmen ya, artinya ada beberapa kebijakan harus TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, P3DN, penggunaan produk-produk dalam negeri. Nah, ini banyak ya proses-proses pengadaan ini teman-teman mahasiswa ini biasanya beli HP-nya HP dalam negeri atau luar negeri nih kebanyakan Mbak Gini. Ya, luar negeri Pak. Luar negeri ya, nggak keren kalau pakainya bukan apel kerwak itu ya. Jadi ada beberapa, makanya ini menjadi komitmen dari pemerintah itu kan kebanyakan kita itu masih seolah-olah produk-produk impor itu mesti bagus gitu ya, produk-produk branded gitu ya. Biasanya tas itu ya tas yang bahkan pakai tasnya apa nih mereknya? Waduh Pak, biasa aja masih produk lokal kok Pak. Wah itu banyak ya sekarang itu, karena kalau kita harus cinta produk dalam negeri, mencintai Indonesia salah satu adalah mendukung UMKM. Kalau kita masih bicara tentang wah ini harus cinta tanah air tapi masih produk branded, ya itu masih ditanyakan cinta produk dalam negeri enggak? Ya. Jadi itu banyak salah satunya ya. Penggunaan barang produk dalam negeri ini harus komitmennya dalam pelaksanaan penggunaan barang daerah. Perangkat daerah itu wajib menggunakan termasuk rancang bangun dan perkayasaan nasional. Ini komitmennya. Jadi sekarang ini sudah di bulan Juni ini kita di UKBBC diminta untuk mengkomitmenkan untuk pembelian produk-produk dalam negeri. Adanya katalog lokal, adanya toko daring, sehingga diharapkan ini menjadi efek domino perekonomian. Ketika kita misalkan membeli produk-produk dalam negeri, yang akan terjadi apa? Ketika UMKM itu bekerja, UMKM itu produknya laku, maka dia akan bertumbuh, menambah tenaga kerja lokal. Mungkin kita nggak tahu tetangga kita, saudara kita yang belum berkesempatan dapat pekerjaan saat ini, ketika nanti ekonomi bertumbuh dengan UMKM-nya berkembang karena produk-produknya terjual, akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin nanti pada saat teman-teman mahasiswa lulus kan tidak harus jadi ASN nih, cita-citanya pengen jadi ASN semua nih. Gimana teman-teman, itu cita-citanya mau jadi ASN semua atau ada yang mau bekerja di korporat?
atau ingin berbisnis, itu ada kesempatan. Nanti inilah peluang ya, peluang di pemerintahan itu bisa dilakukan, ini kesempatan. Tidak harus melulu menjadi ASN atau P3K. Tapi kalau menjadi ASN enggak bagus juga. Bagaimana ikut bersama-sama membangun bangsa. Nah, ini menggunakan produk dalam negeri yang nilai BMT batas manfaat perusahaan paling sedikit 40%. Nah, ini adalah komitmen ya penggunaan produk dalam negeri dan menjadi peluang bagi teman-teman juga, peluang bagi masyarakat UMKM. Pengadaan barang impor dimungkinkan enggak? Dimungkinkan, boleh masuk. Asal gini, barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kadang ada beberapa barang-barang impor yang tidak bisa gitu. Misalkan kita beli komputer itu ya. Komputer kan memang sudah ada beberapa komponen dalam negerinya, tapi ada beberapa chip, beberapa mungkin komponen-komponen yang tidak bisa dan harus impor. Itu juga bisa, Mas. Kemudian ada kendaraan-kendaraan yang belum bisa diproduksi dalam negeri, boleh impor. Atau yang kedua, volume produk dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, kayak semacam beras misalkan. Ketika produk dalam negeri panen petani tidak bisa terpenuhi, maka keran impor bisa dibuka. Tapi sepanjang produk dalam negeri mencukupi, maka tetap harus menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini pengadaan barang jasa secara elektronik. Dulu sebelum tahun 2010, sebelum adanya, maka pengadaan barang jasa itu dilakukan secara manual. Pengadaan barang jasa yang dilakukan secara manual itu riskan sekali. Adanya off-road, adanya intimidasi, dan seterusnya. Tapi sekarang dengan adanya penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara elektronik, menggunakan sistem informasi dari SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung, maka ini akan mempercepat, mempermudah proses-proses pengadaan itu. Sehingga menjadi lebih ringan biayanya. Dulu pada saat lelang manual, berkas yang harus dikumpulkan harus bertumbuk-tumbuk, harus banyak, tebal. Tapi sekarang proses pengadaan barang secara elektronik ini cukup menggunakan soft copy, cukup menggunakan soft copy ya, PDF dan seterusnya. Bikin undangan sekarang kan tidak harus diantar ya, pakai surat dan seterusnya, cukup dikirim, diupload di aplikasi seperti itu, sehingga dokumen-dokumen fisik seperti kontrak dan seterusnya, dokumen-dokumen izin dan seterusnya harus bertumbuk-tumbuk, itu sudah bisa direduksi cukup dengan diuploadkan saja. Ini adalah salah satu manfaat dari pengadaan barang secara elektronik. Pengadaan barang secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace meliputi katalog lokal, katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Ini. Ya, pengertian SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik merupakan aplikasi pengadaan barang jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, tadi LKPP itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Lembaga ini mendapatkan amanah undang-undang untuk mengembangkan proses-proses pengadaan barang jasa, termasuk regulasinya, untuk diterapkan seluruh Indonesia. Sampai di sini paham atau paham banget, jelas atau blas? Jelas, Insya Allah kalau saya Pak ya. Gimana teman-teman? Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Terlalu cepat nggak nih? Sepertinya tidak terlalu cepat, tidak teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya, oke siap. Lanjut ya. Hujan Pak, soalnya di Jogja, jadi hawanya sedikit enak sepertinya untuk bersantai-santai ya Pak. Ya ini ya menarik itu kan. Ya pengadaan secara elektronik ini ya alurnya dari pemerintah, ini ya lembaga pemerintah. Kita kembali dulu, kembali sebentar.
Ya, kembali dulu. Dari lembaga pemerintah ini ya, kementerian, lembaga, departemen, Pemda itu melakukan marketplace ini. Ini tantangannya di sini nih. Katalog elektronik, toko daring, pemilihan penyedia, terus kemudian penyedia. Dia akan berproses di sini. Kendala-kendala yang ada dalam pengadaan secara elektronik itu salah satunya adalah kadang tadi proses-proses pengadaan itu kan ada beberapa yang gagap teknologi ya. Penyedia-penyedia baru yang gagap teknologi dia tidak bisa menggunakan aplikasi, dia tidak bisa menggunakan internet dan seterusnya, atau daerah-daerah tertentu koneksi internetnya kurang bagus, seperti itu menjadi kendala dalam proses pengadaan elektronik. Tapi hal ini sudah bisa diantisipasi dengan banyak sosialisasi, banyak manual book untuk proses-proses pengadaan barang jasa elektronik ini. Bahkan saat ini untuk proses pengadaan barang jasa itu sudah bisa diakses lewat HP. Kirim upload dokumen juga bisa lewat HP, sehingga lebih enak ya, lebih mudah gitu kan. Tidak harus menggunakan laptop dan seterusnya. Cukup dengan HP, tablet itu juga bisa dilakukan. Itu kendalanya dan sudah bisa dimitigasi. Kemudian ada ini, katalog elektronik. Katalog elektronik itu seperti produk-produk ya, etalase ada produk-produk. Katalog elektronik dikembangkan secara nasional, kemudian sektoral, tingkat kementerian lembaga, kemudian katalog elektronik lokal pemerintah daerah. Nah, saat ini yang sedang dikembangkan ini katalog elektronik lokal. Jadi katalog elektronik lokal itu produk-produk lokal yang ada di daerah itu yang didorong untuk bisa masuk dalam katalog elektronik lokal, kayak makan minum. Nah, ini UMKM, ini peluangnya nih, tantangan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini Jogja itu kan juga wisata kulinernya banyak ya. Ini peluang juga nih, kulinernya banyak. Nah, ini salah satunya juga bisa dimasukkan di katalog elektronik lokal, makan minum, catering dan seterusnya bisa. Kemudian kain dan seterusnya itu juga bisa. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang membuat tentang daftar jenis spesifikasi jenis TKDN, tingkat kandungan dalam negerinya, produk dalam negerinya, dan ini. LKPP memperluas peran serta usaha kecil dalam mencantumkan barang produk usaha kecil dan memperoleh pencantuman. Ini peluang ya, bagaimana UMKM kita bisa hadir untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Ini saat ini kita di aplikasi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik itu sedang dikembangkan perdagangan di toko daring. PMSE, mungkin nanti teman-teman ada istilah PMSE itu apa tahu? Perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat proses elektronik. Kalau ini PPMSE, pelaku usaha yang sebagai penyedia sarana komunikasi elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi perdagangan. PPMSE itu juga seperti apa? Shopee, kadang kita nggak tahu ya, Shopee itu masuk apa? GoFood, Grab ya, Grab, Gojek, itu masuk dalam, kemudian Bibli dan seterusnya itu masuk dalam PPMSE. Ini mungkin ada teman-teman yang sudah punya tenan yang masuk ke Grab nggak? Biasanya belanja ya, kalau mahasiswa itu online shop itu ya? Iya, online shop. Online shop biasanya banyak itu yang untuk nyambinya online shop, bisa penghasilannya banyak juga. Online shop, ikut di Shopee, ikut di Tokopedia, kan jualan-jualan online shop itu. Nah, itu bisa lewat toko. Peluang, tantangan baru, tantangan ke depannya bagi UMKM.
kriteria toko daring ini bagi yang mau masuk ke toko daring, barang jasa pemerintah standar atau dapat distandarkan, makan minum, kemudian juga barang-barang elektronik itu bisa memiliki resiko rendah. Harga sudah terbentuk di pasar, maksudnya harga sudah terbentuk di pasar itu sudah ada press list ya, artinya bukan custom. Misalkan kita belanja makanan, misalkan bakso harganya berapa, kan ada beberapa harga itu sudah ditentukan, ada press listnya, pedagang sudah memunculkan harga, itu harga sudah terbentuk di pasar. Baju pun mesti ada selisih harga, wajar ya, toko satu, toko yang lain mesti ada selisih, itu adalah perbedaan harga wajar, tapi biasanya tidak terlalu, gapnya tidak terlalu besar. Barang jasa tidak ditayangkan dalam katalog elektronik dengan spesifikasi yang sama, penjual sama, wilayah jual sama, syarat dan ketentuan yang sama. Ini mitra toko daring ya, ini mitra toko daring, Grab, Gojek, siapa yang mesti sering ini ya, teman-teman ya, Grab, Gojek ini mesti favorit ini ya, untuk ke kampus itu biasanya naik Gojek, naik Grab, tapi sekarang tarifnya sudah normal ya. Terus kemudian Bibli, Binika, ini salah satu, banyak sekali yang sudah menjadi mitra toko daring. PPMSE ini ya startup ya, startup yang sudah menjadi mitra toko daring oleh LKPP. Nah, bagi teman-teman yang mau registrasi untuk toko daring bisa lewat daring, toko daring LKPP.go.id. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar di UMKM, teman-teman punya usaha sudah UMKM-nya, bisnisnya sudah terdaftar masuk di tenanya Grab, Gojek, Tokopedia atau apa, MBIS, itu sudah secara otomatis masuk di sini, di bela pengadaan. Otomatis sudah masuk di bela pengadaan. Nah, di bela pengadaan ini, PPK, pejabat pengadaan itu bisa membeli produk-produk UMKM melalui toko daring ini. Bisa mulai dari membeli dari Grab, dari Gojek, Tokopedia, barang-barang. Sehingga ini menjadi hal yang baru. Nah, itu dari toko daring ini. Pemilihan melalui halaman muka LPSE. Jadi ini kadang ada juga ya, tender pemerintah itu lewat mana toh? Biasanya ada yang tanya seperti itu ya. Kadang kita dengar berita, wah ini pemenang tendernya bermasalah, pelaksanaan tender pemerintah bermasalah, seperti itu. Nah, proses tender itu melalui halaman apa? Proses tender pemerintah itu melalui ini. Tadi yang saya sampaikan di awal melalui SPSE, Sistem Pengadaan Barang Jasa secara Elektronik. Ini halaman muka SPSE-nya, kemudian login, ini bisa login. Nah, login penyedia dan non penyedia. Kalau penyedia ini diperuntukkan oleh penyedia barang jasa. Kalau non penyedia ini diperuntukkan bagi pejabat pembuat komitmen, Pokja, kemudian pejabat pengadaan untuk bisa login. Nah, bagi yang informasi tender, seberapa transparan, ini pertanyaannya, seberapa transparan proses pengadaan barang jasa? Salah satu bentuk transparansi yang dikembangkan di sistem SPS ini adalah ini, adanya informasi tender yang bisa diakses oleh siapa saja. Kita bisa akses siapa saja. Pada tendernya, nama tendernya apa, ini kan ada alasan diulang. Mengapa alasan diulang? Oh, karena jumlah peserta harus evakuasi kurang dari 3, misalkan. Rencana umum pengadaan oleh jalan kota. Ini salah satu contoh ya. Contoh-contoh dari proses tender. Jadi ini terbuka, ini sudah kelihatan, bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga proses pengadaan barang jasa itu transparan, terbuka. Nah, ini jadwal tender. Kadang kita ingin tahu jadwal tendernya. Dalam proses pengadaan tadi dikatakan adalah di perencanaan, kemudian di pemilihan dan proses tendernya. Ini proses tender itu tahapan tender seperti ini. Ini di konsultasi pengelola ya. Ada 21 tahapan, ada 13 tahapan. Itu tergantung dengan metode pelaksanaan pemilihan penyedianya. Pengumuman prakualifikasi, download dokumen kualifikasi. Ini
penjelasan dokumen kualifikasi, prakualifikasi. Penjelasan dokumen prakualifikasi ini tidak bertatap muka langsung dengan penyedia, ngobrol itu tidak, tapi prosesnya adalah melalui kayak chatting, chatting kayak Messenger itu ya, Facebook chatting itu ya. Nah, prosesnya seperti chatting seperti itu. Jadi jawab jinawab. Misalkan, oh ada dokumen yang seperti ini minta penjelasan, kemudian dijawab, dijelaskan. Seperti waktunya biasanya 1 jam untuk memberikan pertanyaan, dan Pokja diberi waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Penetapan ada masa sanggah juga. Maksudnya masa sanggah ini apa? Tujuan dari masa sanggah adalah memberikan kesempatan kepada peserta tender, peserta lelang untuk menyanggah. Menyanggah itu menyampaikan keberatan terhadap putusan dari Pokja pengadaan. Saya kok kalah, ada alasan ini nih, mengapa dokumen saya digugurkan. Itu mengapa saya digugurkan pada dokumen ini, sedang dokumen ini. Ya, menyanggah seperti itu. Kemudian dari Pokja itu akan melakukan klarifikasi, akan menjawab sanggah. Jawaban sanggah itu bisa dilakukan. Dan ketika sanggahnya tidak diterima, peserta sanggah bisa melakukan namanya sanggah banding. Sanggah banding ini ada, tapi sanggah banding itu ada konsekuensi, harus jaminan sanggah 1% dari nilai HPS. Seperti itu. Nah ini lelangnya ya, ini informasi lelang ya bagi teman-teman yang ingin mengetahui proses lelang yang ada di Indonesia, itu bisa lihat ini ya, linknya LPSE surakarta.go.id. Ini misalkan yang ada di kota Surakarta. Kalau di Jogja ada Jogja LPSE.Jogja kota ya. Alamat domain, biasanya domain ini domain ya, domain lembaganya, misalkan Jogja Kota apa Jogja Prof apa Go ID, depannya di LPSC titik gitu ya. Ini untuk mengetahui paket-paket tender, paket-paket lelang. Informasi lengkap di sana. Kapan pelaksanaannya, kemudian pemenangnya siapa, seperti itu. Kemudian terima kasih. Ini penjelasannya sampai di sini untuk saya. Silakan untuk teman-teman kalau mau mengkonfirmasi atau berdiskusi. Gitu Mbak Yen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muflihun. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Pak Muflihun terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini secara elektronik? Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang bergabung di Shopee Affiliate, mungkin ada yang bergabung ada yang menjualkan produknya ke dalam Shopee ataupun Tokopedia, mungkin, atau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak, teman-teman? Oh, ini Pak, sepertinya ada yang bertanya Pak, atas nama Muhammad Saiful Ridwan. Pak, untuk pengadaan barang dan jasa jenis desain atau sketsa itu bisa untuk pengadaan barang di pemerintahan. Sama satu lagi Pak, agar keluar dari topik, tapi kira-kira apakah ada saran untuk startup bisnis desain gambar Pak? Jadi dia menanyakan terkait apakah desain atau sketsa ini bisa menjadi pengadaan atau barang dan jasa juga di bidang pemerintahan Pak? Bisa sekali sepanjang perangkat daerah atau dinas itu membutuhkan. Ini kata kuncinya adalah ketika proses pengadaan barang jasa itu pemerintah membutuhkan, unit kerja pemerintah itu membutuhkan, itu bisa. Desain gambar itu seperti apa misalkan, atau desain arsitektur ya, arsitektur atau apa itu, desain gambar rumah itu. Desain sketsa yang dimaksud ini seperti apa Mas Saiful? Mungkin lebih ke desain biasa atau mengarah ke arsitektur? Nggak apa-apa Mas Saiful, mungkin bisa on cam dan menanyakan langsung dengan Bapak. Mungkin desain ini kali ya Pak? Desain yang semacam
Sepertinya bukan arsitektur deh, Pak, karena akan mengarah ke bidang pemerintah. Mungkin pelayanan jasa sepertinya, Pak. Jasa tapi bukan desain yang mengarah kepada arsitektur. Ya, itu tergantung pada kebutuhan dari pemerintahan gitu. Jadi itu bisa juga masuk ke sepanjang ada di unit kerja pemerintah membutuhkan, itu bisa masuk desain gambar itu. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Biasanya desain makanya biasanya itu harus ada yang namanya, atau mungkin kayak gini ya, yang mudahnya itu belanja cetak. Ini yang mudah dilakukan. Cetak brosur, mungkin cetak buku, block note seperti itu kan, itu juga bisa dilakukan, itu sederhana. Juga jadi untuk menjadi peserta pengadaan barang jasa di pemerintah itu yang penting punya NPWP, teman-teman sudah punya NPWP, kemudian punya KTP, dan juga ada NIB, nomor induk berusaha, itu bisa dilihat di USS, itu sudah bisa ikut dalam proses pengadaan barang jasa. Kalau desain-desain cetak itu bisa memungkinkan untuk pengadaan langsung. Mungkin pada saat ada unit kerja membutuhkan, Mas, aku gawe no cetakan, misalkan background apa selainnya ini apa namanya player leaflet ya leaflet satu rim berapa, full color misalkan. Itu bisa, tidak harus dengan punya PT, punya CV, cukup dengan punya NPWP, punya KTP pun sudah bisa. Itu sempurna, punya stempel kan, itu usaha kecil, termasuk usaha kecil juga. Stempel semua kop surat untuk administrasi itu juga bisa. Nah, ini menjadi peluang teman-teman, misalkan ada dari OPD membutuhkan, tuh bisa seperti itu. Seperti itu Mbak Ken? Mungkin Mas Saiful sudah terjawab belum ya jawabannya dari Pak Muflihun? Ada lagi teman-teman yang akan bertanya? Oh iya, baik. Pak, maaf, mungkin ada Mas Miflahul Hasan ya? Bisa langsung di-unmute saja, Mas, dan dinyalakan kameranya. Mas Miflahul Hasan. Ya, Miflah Sulhafalah, mohon maaf. Ya, baik Mas, mungkin bisa langsung saja untuk menanyakan kepada Bapak, bisa dinyalakan kameranya dan di-on-kan mic-nya. Mohon maaf, Mas Miflah suaranya belum terdengar. Mas Miflah, Mas Ikhlasul Falah, astagfirullah, mohon maaf salah. Mungkin jika suaranya tidak bisa terdengar, bisa diketik saja, Mas. Apakah masih di mute? Ini masih belum diizinkan oleh adminnya atau bagaimana ya? Mungkin bisa dibantu, Mas Bayu. Oke, baik. Sebentar nggih, Pak. Ini sepertinya ada masalah di audionya. Mas Ikhlasul tidak bisa, ini sedang mengambil headset terlebih dahulu. Oke, baik. Sembari menunggu Mas Ikhlasul Falah, Pak, mungkin saya mewakili teman-teman nih ya udah semester 6 mungkin ya, habis ini skripsi lalu mencari pekerjaan. Pak, bagaimana sih kita, supaya kami ini bisa bekerja di LKPP, Pak? Karena kan tidak lain tidak mungkin kami juga ada mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba untuk bekerja di LKPP. Bagaimana sih Pak prosedurnya? Apakah ada rekrutmen tersendiri atau bagaimana Pak? Kalau untuk di LKPP kan lembaga di LKPP biasanya untuk dari proses-proses rekrutmen tenaga kerja atau pegawai itu memang ada syarat-syarat tertentu, ada formasi, ada kemudian setting. Ya, biasanya dari instansi-instansi itu memiliki beberapa syarat-syarat yang harus diperlukan. Misal berdasarkan formasi, kalau ilmu pemerintahan mungkin terkait dengan analis pemerintahan, misalkan. Itu biasanya nanti metodenya cari aja hunting ke beberapa. Misalkan ada lowongan
ASN, pembukaan ASN atau sekarang lebih ke P3K ya, perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu sama haknya dengan ASN, cuma dalam mekanisme kontrak ya. Itu lihat formasinya. Oh, formasi ilmu pemerintahan biasanya analis kebijakan publik atau analis pemerintahan itu ada analis itu. Biasanya kemudian daftar aja di situ. Biasanya kan itu mengikuti proses-proses pengadaan seperti ASN itu. Baik, Pak. Mungkin makasih Pak ya atas syarat-syaratnya. Siapa tahu nanti teman-teman ya mungkin 2023 ya insya Allah akan sudah ya teman-teman karena udah semester 6. Mungkin Mas Ikhlasul Falah sudah bisa untuk audionya. Baik, apakah sudah bisa terdengar Mbak suara saya? Iya sudah terdengar kecil sekali tapi ya. Gimana Mas? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Bapak dan Mbak Kinan ya. Nama saya Ikhlasul Falah, Mbak, bukan Miftahul ya. Jadi saya juga salah satu mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan UMY. Bapak mohon izin ingin bertanya bahwa tadi kan Bapak menyebutkan di mengenai import ya Pak, bahwa dalam pengadaan ini diperbolehkan melakukan import apabila barang itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti itu. Nah, tetapi kenapa saya tidak tahu ya Pak, belum mendapatkan info di tahun 2022 ini apakah Indonesia masih melakukan import beras atau tidak seperti itu. Tapi sependek pengetahuan saya itu pada tahun 2021 ini Indonesia masih melakukan import beras. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini kan termasuk salah satu negara yang agraris ya Pak, yang penduduknya mayoritas juga bermata pencarian sebagai seorang petani seperti itu. Nah, kenapa Indonesia itu masih melakukan import beras padahal beras itu bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, itu yang pertama Bapak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua dari saya itu yang mengenai web lelang atau apa tadi ya Bapak ya, itu apakah itu semua kabupaten dan kota di Indonesia itu sudah memiliki web tersebut atau memang belum semua atau hanya beberapa saja? Nah, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Baik. Sudah, Mas? Sampun, Bapak. Mohon maaf Pak, sampun. Memang suaranya Mas Ikhlasul sedikit kecil. Ya. Ya, sudah ya. Jadi yang pertama terkait dengan beras itu sebenarnya kompetensi wilayahnya perdagangan atau perdagangan. Maka itu sebenarnya gini, ada beberapa isu, wah ini kok impor dan seterusnya. Sebenarnya itu kan kita lihat data. Biasanya ada kebijakan itu berdasarkan data. Kalau saya tidak berwenang berkompetensi menjawab nih, mengapa kok ini harus impor dan seterusnya. Tapi biasanya dari pejabat yang berwenang memiliki data-data yang dia mengharuskan untuk impor dan seterusnya. Bisa itu dikonfirmasi ke Kementerian Perdagangan dan jajarannya itu bisa. Biasanya kan tadi disampaikan kuota ya, volume ada kebutuhan dalam negeri apakah memadai atau tidak. Biasanya kan itu berdasarkan musim panen, kemudian ada beberapa terkondisi dengan cuaca dan seterusnya. Mungkin secara common sense, ini panen raya dan seterusnya, tapi ada beberapa kebijakan yang berdasarkan data-data, ini ternyata harus membutuhkan impor dan seterusnya. Ini kebijakan ini kan di kementerian itu bisa dikonfirmasi. Kalau saya sendiri tidak memiliki data-data itu, sehingga saya tidak bisa menjawab impor dan seterusnya. Itu ya Mas ya. Jadi tanyakan pada yang berwenang. Terus yang kedua, kaitannya dengan halaman web itu semua kabupaten kota sudah ada.
sehingga bisa diakses. Tadi yang saya informasikan tadi laman website, alamat website, kemudian misalkan kalau mau mengakses depannya .id, nanti akan muncul ke halaman LPSE seperti itu. Dan saat ini yang menarik sudah ada namanya agregasi nasional. Agregasi nasional itu data-data penyedia yang ada di lokal itu bisa terkoneksi secara nasional. Ini adalah kemudahan berusaha yang sudah dilakukan di LKPP, LPSE. Jadi misalkan gini, Mas Ikhlasul orang Jogja ya ini ya, orang Jogja punya usaha bisnis, kemudian daftar di LPSE Kota Jogja, daftar di LPSE Kota Jogja, verifikasinya sana, kemudian daftarnya di sana, tapi kemudian mau ikut tender, ikut lelang di Kota Surakarta, bisa, langsung saja masuk login pakai login pendaftaran di Kota Surakarta, dan tidak perlu harus daftar ke Surakarta. Jadi bisa langsung sekali daftar di LPSE di setempat, itu bisa ikut tender lelang di mana-mana, bahkan lelang di kementerian, lelang di departemen, lelang di tempat lain bisa, seluruh Indonesia yang sudah ada LPSE. Ini namanya agregasi nasional dan bisa dimanfaatkan. Ini menjadi kemudahan kita dalam berusaha mengikuti untuk tender-tender pemerintah. Begitu, Mas Ikhlasul, mungkin ada konfirmasi? Mungkin Mas Ikhlasul, sampun Bapak matur nuwun. Ya, Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Jika tidak, mungkin begitu Pak untuk kuliah umum pada sore hari ini, Pak. Mungkin mohon maaf nggih Pak, kuliah umumnya kami adakan sore hari. Ya karena mungkin teman-teman juga masih ada yang kuliah Pak tadi sebelumnya. Jadi teman-teman ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Baik, mungkin itu saja Pak Muflihun. Mohon maaf sekali ya Pak ya mengganggu waktunya dan merepotkan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ken dan teman-teman semuanya. Sukses dan ke depan menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin undur diri ya. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak.